kelas 9. Pada hari ini Bapak akan memberikan materi setelah pada bab 1 kita belajar tentang teknik laporan percobaan. Untuk kali ini Bapak akan menjelaskan atau akan memberikan materi tentang bab 2, yaitu menyampaikan pidato persuasif. Sebelum lebih lanjut, ada hal-hal yang perlu Pak sampaikan. Sebelum kalian paham apa itu pidato persuasif, mari kita sama-sama pelajari satu persatu dulu, biar jelas nanti apa yang dimaksud dengan pidato persuasif. Yang pertama, kalian harus tahu pengertian pidato dulu. Nanti baru kalian gabungkan persuasifnya. Nanti kita akan bisa mengetahui apa sih sebenarnya pidato persuasif itu. Sekarang mari kita mulai dari pidato. Secara garis besar, secara umum, pidato itu adalah, mungkin anak-anak sudah tahu, sudah sering melihat orang-orang berpidato, seperti menyampaikan suatu hal di depan, itu namanya pidato. Mungkin kalian tidak asing lagi. Makanya Pak jelaskan tentang pidato dulu, nanti setelah itu kita gabungkan dengan persuasifnya. Pidato adalah suatu, pengertian pidato dulu. Pidato adalah suatu kegiatan bicara di depan umum atau orang banyak. Itu adalah sebab pidato secara umum. Berarti pengertian pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum atau depan orang banyak. Nah, itu kalau kalian bisa ngomong di depan orang banyak, berpidato, disebut dengan berpidato. Nah, yang kedua, persuasif. Nah, mungkin ini sudah sering kalian dengar, kalian tahu apa sih itu persuasif. Nah, kadang-kadang kalian itu punya masalah, kalian lakukan dengan pendekatan persuasif sebenarnya. Nah, misalnya begini, masalah si A dengan si B, ayo kita bantu. Kita lakukan dengan persuasif, itu pendekatan dengan mengajak teman kamu itu untuk membantu memecahkan masalah. Nah, sekarang kita kaitkan dengan pidato persuasif. Nah, kalau persuasif itu disebut dengan pendekatan atau mengajak. Nah, sekarang kita gabungkan. Setelah kalian tahu pidato itu apa, sekali lagi Pak ulangi, pidato adalah suatu kegiatan berbicara di depan umum atau orang banyak, disebut dengan pidato. Sekarang kita lanjutkan ke persuasifnya. Persuasif adalah pendekatan atau mengajak. Mungkin dalam gambar ini anak sudah tahu apa sih sebenarnya pidato persuasif itu. Pidato persuasif adalah suatu kegiatan berbicara di depan orang banyak bertujuan mengajak atau mengadakan pendekatan bagi yang mendengarkannya. Disebut secara garis besar, itu disebut dengan pidato persuasif, atau juga dalam buku dikatakan pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas. Nah, seninya apa? Pak bilang tadi, seninya adalah itu mengajak, membujuk. Misalnya seni itulah sifatnya keindahan. Tahukah seni adalah keindahan? Seninya sejauh mana kalian itu bisa berpidato, mengajak atau membujuk bagi orang yang mendengarkannya, sehingga itu disebut dengan persuasif atau pendekatan. Paham? Kira-kira bisa dipaham dulu pelan-pelan. Kalau pidato sudah dijelaskan secara garis besar, pidato persuasif adalah seni kalian berbicara di depan orang banyak untuk mengajak atau membujuk bagi siapapun yang mendengarkannya. Misalnya, kalian harus tahu, tujuan kalian itu berpidato itu apa, sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kalian. Kalau pidato itu macam-macam, ada pidato yang bersifatnya mengajak, seperti dengan persuasif. Nah, kali ini kita akan membahas pidato persuasif. Tujuan pidato persuasif tersebut adalah mengajak. Nah, kalian itu berbicara mengajak atau membujuk siapapun yang mendengarkannya. Misalnya tujuannya apa? Kalian dalam pidato, sekali ini berikan contoh, misalnya musim pandemi COVID-19 atau COVID-19 itu disebut. Nah, kalian bisa menggunakan pidato yang bersifat mengajak atau membujuk. Misalnya begini, wahai teman-teman atau adik kelas kalian, adik-adik, mari kita supaya terhindar dari COVID-19 atau COVID-19 ini, dari corona ini, kita jaga kondisi kita, misalnya dengan mencuci tangan dengan air mengalir. Kedua,
Jangan berkerumun atau berkumpul di tempat orang banyak, selalu menggunakan masker di dalam keluar rumah, dan menggunakan sanitizer. Itu misalnya contoh. Kalian mengajak, padahal mengajaknya itu sifatnya membujuk. Seperti ini, dengan kalian mengajak atau membujuk tersebut, kalian sudah tahu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Nah, itu misalnya itu disebut dengan pidato persuasif. Nah, itu bisa Pak jelaskan dulu. Yang itu tujuannya udah tahu kalian. Nah, untuk persiapan menulis pidato persuasif, kalian yang pertama buku ini udah ada di bab 2 halaman 35. Belajar dulu topiknya. Tadi contohnya Pak sudah jelaskan. Topiknya apa? Topiknya kalian mencegah terjadinya penularan COVID-19. Nah, topiknya itu harus jelas. Misalnya kalian dalam pemilih ketua kelas, misalnya pemilihan OSIS. Nah, ketua kelas yang calonnya ngomong, teman-teman adik-adik, tolong untuk pemilihan ketua kelas, untuk pemilihan OSIS kali ini pilih saya. Kita sudah membujukkan, mengajak kalian untuk mendukung atau memilih orang yang bicara tersebut. Nah, itu sama. Yang seperti itu. Misalnya dalam tema ini, topik ini tentang corona. Kalian berusaha mengajak, atau topiknya itu harus jelas. Topiknya mengajak untuk untuk mengurangi penularan COVID-19. Topiknya harus jelas. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya penyebaran COVID-19. Itu tujuannya. Topiknya harus jelas. Topiknya itu yaitu tentang corona. Nah, itu ada yang kedua, mungkin ada pemahaman audiensinya. Nah, kalian itu harus tahu, paham di mana kalian berbicara. Sangat penting. Misalnya pemahaman dosis dalam hal ini pandangan dan pengetahuan mereka tentang topik. Nah, makanya kalian harus pintar-pintar mengarahkan topiknya itu. Jangan sampai nanti topiknya corona, nanti keluarnya itu beda. Nah, misalnya kalian topiknya corona, nanti kalian yang keluarnya itu tentang masalah lain, masalah misalnya tentang pakaian, tentang lain, itu salah, keliru tuh. Kalau topiknya tentang corona, harus audisinya itu harus tentang corona tersebut, bukan tentang yang lain itu, agar apa yang kalian sampaikan dalam pidato tersebut bisa dipahami, bisa dimengerti oleh orang yang mendengarkannya. Nah, itu kira-kira bisa dulu Pak garis bawahi. Nah, yang paling penting adalah pertama, untuk kalian bisa membuat pidato persuasif, kalian harus punya topik. Topiknya harus jelas. Kedua, setelah punya topik, pahami audisinya. Jangan sampai nanti topik dengan penyampaian kalian itu beda. Yang ketiga, tujuannya adalah apa yang mau kalian sampaikan, apa maksud kalian mengajak daripada atau membujuk daripada kalian pidato itu harus sesuai dengan tujuannya. Yang tadi dijelaskan, tujuan kalian itu tentang pencegahan virus corona. Nanti jangan sampai nanti keluar daripada pembicara itu kalian pidato dan tidak nyambung. Nah, makanya tujuan pidato persuasif tersebut adalah untuk mengajak atau membujuk bagi orang yang mendengarkannya. Kira-kira itu gambaran singkat tentang Pak jelaskan apa sih pidato persuasif tersebut, apa tujuannya. Nah, apa yang harus kalian pelajari tentang pembuatan pidato persuasif. Yang jelas, pidato persuasif itulah suatu kalian pidato tujuannya adalah mengajak atau membujuk bagi orang yang mendengarkannya. Itu pengertiannya. Mungkin lebih awal tadi Pak jelaskan. Kira-kira demikian bisa Pak jelaskan. Kurang lebihnya nanti, karena sifat kita di sini belajarnya sifat harus penting-pentingnya saja, karena bukan mengejar waktu, agar bisa kalian paham poin-poinnya saja. Kira-kira demikian yang bisa Pak sampaikan untuk anak kelas 9. Ini kita bab 2. Mohon maaf bila ada dalam penyampaian Pak kurang jelas, nanti kita bisa bahas secara detail di saat tatap muka.